Kita hari ini akan belajar untuk menemukan sebuah konsep yang sangat sederhana dalam hidup ini. Arti sederhana itu begini. Siapa yang belum kenal Pak Indri? Berdiri dong Pak Indri. Berdiri Pak Indri. Nah itu kan ya. Maaf, ya itu lihat belum. Sudah lihat semuanya? Makasih, silakan duduk. Pak Indri kan dari Muslim. Dengan kita, ya dia itu kerja. Kita semua tahu kerja sebagai apa istilahnya, Pak Budi? Apa namanya? Ya, cleaning service, bagian pembersih sekolah ini. Tapi mengapa Pak Indri bisa betah, bahkan istrinya pun bisa terlibat? Nah ini contoh. Prinsip ini yang kita pakai, yaitu prinsip keluarga. Ngerti maksudnya? Kita ini harus menerima semua orang, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun latar belakangnya, kita harus terima orang itu. Kok nggak ada yang ngamen lagi? Amin ya. Jadi kita harus terima. Nah sampai Pak Hendri bisa merasa, dan kita tidak mempengaruhi. Semua kita nggak ada yang pernah mengajak Pak Hendri jadi Kristen, percaya Yesus, tidak. Tapi karena konsep ini keluarga. Nah saya ingin kalau ada di antara kita yang sudah sekian lama atau yang baru bergabung dengan komunitas Pesat di Nabire ini, yang belum pernah bisa mengerti konsep ini, biarlah kita belajar. Nah para saudara-saudara yang tidak tergabung langsung dengan komunitas Pesat, tapi saudara tinggal di Nabire, pakai juga konsep ini. Karena ini konsep yang universal, katakan amin. Dan semua manusia di dunia sangat menerima. Kemarin tanpa sengaja saya ada di asrama Anugerah, kok dengar ada suara di rumahnya Pak Alex. Oh ternyata lagi ngomong dengan David. Oi, berdiri dong, kamu sudah tinggi sekali itu, lihat tuh anak ini. Iya, makasih, silakan duduk. Nah David ini Pak Alex ambil dari kakak saya yang pernah tinggal di Biak bersama Pak Alex. Ya kakak saya namanya David. Nah saya kaget lihat dia sebesar itu. Nah semester berapa kamu di Manokwari? Semester 3. Saya masih ingat waktu dia masih dalam kandungan. Saya waktu itu melihat ini pasti nggak jadi apa-apa ini anak ini. Habis bapak ibunya kayak begitu, maaf ya saya ngomong. Ini anak ini pasti nggak jadi apa-apa. Aduh, lihat ini bapak ibunya hampir tiap hari bertengkar, saudara. Saya bayangkan itu. Maka itu kemarin waktu saya lihat dia, saya kaget. Oi, kamu sudah sebesar ini, saya semester 3 lagi. Ngerti ya? Nah, saudara perhatikan. Maaf lagi sekali, ini bukan untuk ngomong apa-apa. Bisa nggak Pak Alex membahasar bayangkan? Maaf ini ya, maaf lagi sekali. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bisa nggak Pak Alex bayangkan kalau Pak Alex nggak ketemu kita? Kira-kira jadi apa ini? Kira-kira aja coba jawab. Ngerti pertanyaan ini ya? Ngerti nggak? Pernah nggak Pak Alex bayangkan kalau nggak ketemu kita ini kira-kira jadi apa? Kira-kira aja. Penghapus LP. Ngerti ya? Nggak akan jadi apa-apa. Maaf lagi sekali. Nah saya ingin saudara bisa memperhatikan konsep ini. Tadi pagi Pak Benson, saya, istri saya, kami ngecek ke 4 rumah guru yang dibangun di Kanaan. Nah lihat Erwin lagi. Aduh sudah. Ya, nah itu kalau dihitung-hitung ini keempat kali dia balik ke Nabire. Saudara bisa bayangkan. Oke. Nah, tadi pagi waktu kami lihat itu, tuh dia lihat, dia tunjukkan kami Pak Tapenson, saya lihat bangunan yang dibuat. Wih luar biasa. Nah, nggak lama terus bosnya datang, Sela itu datang. Ya, terus ngomong lagi. Nah, saudara saya mau cerita lagi nih, ya. Belajar. Saya ketemu Erwin tahun berapa saya lupa, 2000 awal itu di Nusa Kambangan pas kami lagi mau kebaktian. Atau saya lihat dia itu lagi main gitar di bawah pohon. Ya,
nggak ikut masuk di ruang kebaktian, dia di luar. Terus Roh Kudus ngomong sesuatu kepada saya untuk saya ambil anak ini. Saya nggak tahu kasus apa, dan dia masih berapa tahun lagi, saya nggak ingat. Karena kebaktian belum dimulai, jadi saya datangi Erwin dulu. Namamu siapa? Erwin. Saya lihat baju badannya badian semua, saudara. Karena tato itu toh. Ini anak. Nah, terus saya tanya, ya, jadi kamu ini kena berapa lama? Saya lupa. Tapi yang saya buat kaget, dia bilang ini kali yang ke-11 saya masuk LP. Dan bangga dia cerita. Woi, kali yang ke-11. Oh iya. Aduh, sudahlah. Percuma saya tanya juga, ngapain ngapalin kasusnya dia. Oke, saya bilang gini, pokoknya nanti kalau kamu keluar mau ikut nggak? Mau. Ya udah, akhirnya dia keluar ikut. Nah, kita semua tahu, sudah kita terima baik-baik di sini. Aduh, ini anak lari-lari terus saja. Nah, saya ingin saudara mengerti hal ini. Rabu malam dia datang ke rumah, ke Bethlehem. Itu. Nah, kan saya baru bawa satu anak lagi. Nah, hari ini dia lagi kerja di Saripure. Sebetulnya saya sudah nggak mau bawa anak ini, tapi ibunya bilang bawa aja Pak, kalau nggak saya yang mati. Begitu. Bayangin, itu ibunya, aduh ini anak berdua kemana lagi. Nah, saya juga dapat dia dari LP Blitar. Ini ya, dari LP Blitar saya dapat. Kan saya ninggalin nomor telepon saya di hampir semua LP yang saya pernah layani. Jadi saya tinggalkan kepada para petugas itu, pokoknya kalau ada yang lulus dari sini, dan kan lulus dong, yang kan bagus kata itu, kan sekolah CLP itu. Kalau ada yang lulus dari sini dan keluarganya nggak terima, telepon saya. Akhirnya 3 tahun yang lalu salah satu petugas LP itu, Pak ada yang lulus, keluarganya nggak mau terima. Oke, saya nggak kenal siapa anak ini, yaitu anak itu yang kemarin saya bawa ke sini itu. Karena sudah baik-baik dengan ibunya, aduh bukan buat masalah lagi. Nah, saya ceritakan ini supaya saudara tahu konsep ini, yang surga ingin kita itu bisa terima. Amin. Nah, saya juga begitu. Saya masih ingat betul waktu pertama kali saya ketemu dia di Sumbersari ya, sebuah kampung kecil di Melak, di Kutai Barat sekarang ini, Kalimantan Timur. Nah, Tuhan berkati luar biasa. Tadi ketemu Olvi, istrinya bilang, aduh selamat, untung kamu ketemu Olvi. Gak tahu rugi siapa di antara dosen, gak tahu. Maaf kalau saya ngomong ini. Ya, tapi luar biasa. Dan bisa jadi orang hebat itu. Ya bos, anak buahmu berapa sekarang? Apa? 3. Oke, yang dulu-dulu, yang di pedalaman banyak toh? 19. Keren gak saudara? Anak punya 19 itu luar biasa bukan? Oke. Olvi ada nggak Olvi? Olvi mana? Masih hidup toh? Oke, luar biasa. Maaf ya Olvi ya. Ya, saya masih ingat itu lamaran pertama. Aduh, masuk ke kampung mana itu? Saya pikir ini Sulawesi sebelah mana ini? Kok naik mobil gak nyampe-nyampe? Saya pikir. Ya, waktu itu belum ada jalan baik ya ke kampung Mulvi ya. Oke, puji Tuhan. Nah, apa sih konsepnya? Ayo kita buka ayat ini. Kejadian pasal 2 ayat 8. Perhatikan baik-baik. Ini konsep yang saya pakai dari dulu dalam pelayanan. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kalau saudara cuma membaca begitu saja ayat ini, maka saudara nggak akan menemukan arti yang sesungguhnya. Terima kasih Pak Puji tadi memberi kesaksian. Ternyata lu baru dengar sekarang ya kesaksian tadi itu. Berarti kami suami istri baru dengar sekali itu kesaksian. Kenapa tadi Pak Puji cerita di hadapan saudara di Nabire, khususnya di tim Biji Sesawi. Waktu itu nama tim mereka Biji Sesawi. Kami bisa seperti itu karena ayat ini. Dimanapun kita berada, perhatikan ya, dimanapun kita berada, maka kita harus menciptakan sebuah taman. Artinya dimanapun kita berada.
Nah, Papa kita di surga sejak awal. Perhatikan. Menurut saudara, waktu firman ini diucapkan oleh Yahweh Tuhan, lalu Musa sempat mencatatnya, manusia sudah ada atau belum? Belum. Sebab ini baru ide. Dengar ya, ini baru ide, ini baru rencana. Apa idenya, apa rencananya? Semua manusia itu harus hidup dalam suasana taman. Katakan amin. Nah, itu konsep yang Papa kita buat dari sejak awal, sebelum ada manusia. Apalagi kita tahu, apa yang kita tahu dari ayat ini? Begini, coba jawab pertanyaan saya. Menurut saudara, Tuhan buat taman dulu atau buat manusianya dulu? Jelas dia buat tamannya dulu. Nah, kalau buat manusia dulu, taman belum ada, taruh di mana? Bisa bayangkan bukan? Nah, jadi taman itu dibuat dulu. Nah, ini konsep saya hidup. Saya bersyukur ketika Roh Kudus memberi saya pewahyuan ini dari tahun awal 80-an yang lalu. Buat taman. Ya. Dari dulu saya masih belum punya rumah sendiri, masih numpang di rumah orang, dapat pinjaman rumah. Saya selalu membuat suasana itu. Coba saudara renungkan. Tiap kali kita memikir atau mendengar orang menyebut taman, saudara mikir apa? Tiap kali mendengar kata taman, mikir apa? Indah. Semua yang bagus itu pasti ada di taman itu. Semua yang bagus. Nah, ini yang Tuhan rindukan. Mengapa kita harus buat taman itu? Sampai asrama dibuat juga. Kita ingin ada suasana taman itu. Bayangkan kalau anak-anak kita lahir, bertumbuh dan hidup dalam suasana taman. Anak-anak itu pasti jadi apa? Jawab, jadi apa anak-anak itu? Jadi bahagia, jadi sehat, jadi pintar, jadi segala-galanya lah taman. Nah, dari ayat ini sampai pasal 3 kitab Kejadian, seorang bernama Strobel dari Jerman, dari kota Dresden, di awal abad 19, jadi tahun 1800-an. Orang inilah yang menemukan istilah taman kanak-kanak. Luar biasa bukan? Dan dia anak pendeta. Jadi waktu Strobel itu membaca ayat ini dan dia lanjutkan di Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, ternyata anak-anak itu harus hidup dalam suasana taman. Jadi kata taman kanak-kanak atau kindergarten itu adanya gara-gara Alkitab ini. Hebat gak kalau begitu? Nah, ibu bapak, saudara-saudara, khususnya kita yang sudah menikah, dan kalian saudara-saudara yang akan menikah, perhatikan. Bagaimanapun keadaan ekonomi kita, bagaimanapun ya istilah saya, jangan sibuk untuk tambah modal, tambah untung, tambah jangan. Sebelum menikah, maka yang paling penting adalah siapkan. Pada dalam pernikahan saudara nanti harus ada taman. Katakan amin, harus ada suasana taman. Nah, apa lawan katanya taman? Semak belukar, padang gurun, tandus, gersang, mengerikan sekali. Nah, sambil saudara mendengar ini, ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana suasana keluarga kita? Bagaimana suasana rumah kita? Untuk menciptakan taman dalam pernikahan kita, untuk membuat taman dalam rumah tangga kita, gak harus rumah yang besar, gak harus rumah yang mewah, tidak harus alat-alat perabot, bahan material rumah yang mahal, tidak. Saya percaya semua kita pernah ngalami ini. Coba ya renungkan. Saya ambil contoh ekstrim saja. Siapa pernah masuk ke rumah orang yang saudara belum pernah dan pertama kali? Wih, dari depan saudara lihat rumahnya megah. Wih, keren sekali rumah ini. Tapi begitu kita masuk, kita lihat perabot-perabotannya. Wih, mewah ini, mahal semua ini.
Kita lihat dekorasi rumah itu, hiasannya semuanya pasti mahal. Tapi suasananya nggak enak. Ada yang apa ya, pokoknya nggak enak. Tapi satu kali kita pernah masuk ke rumah orang. Kalau saya nggak berkata rumah itu jelek, maaf, rumah orang miskin atau sederhana misalnya, perabotannya pun nggak ada yang mewah. Tapi kita merasa ini rumah kok enak sekali ya suasananya. Pernah nggak merasa seperti itu? Nah, itulah bukti bahwa rumah yang besar, rumah yang mewah belum tentu dia taman. Betul? Untuk menjadikan sebuah rumah itu sebuah taman, satu keluarga itu sebuah taman, bukan karena barang-barang yang mahal di rumah itu. Setuju saya katakan ini? Saya mulai cari di Alkitab, karena saya sangat percaya apa saja yang kita hadapi di hidup ini, jelek maupun buruk, pasti ada ayatnya. Itu pasti. Tanggal 15-16 Juni yang lalu, saya ada di Pasirian. Tahu Pasirian ya? Itu di lereng Gunung Semeru, dekat Lumajang. Dikumpulkan kira-kira berapa itu ya? 300-an guru-guru TK, playgroup dan SD dari 6 kota. Dari Probolinggo, Tempe, Lumajang, Pasirian, saya lupa mana lagi kumpul. Saya juga nggak tahu kalau yang kumpul sebanyak itu. Begitu saya masuk, banyak sekali. Nah, saya diminta bicara ada 6 sesi. Ternyata saya harus keluar dari tema, karena temanya terlalu tinggi. Saya ambil tema sederhana saja. Nah, guru-guru itu kagum bahwa Alkitab ini luar biasa. Nah, salah satu yang membuat mereka kaget dan terkejut adalah bagaimana Alkitab ini pun mengajar kita kalau gendong bayi, kepala bayi harus ada di tangan kiri kita, nggak bisa di tangan kanan kita. Ada seorang, mungkin dia dari teologi itu, dia langsung protes. Kaget. Tim yang saya bawa juga kaget semua. Tapi saya berkata stop, biarin aja. Justru saya berterima kasih kalau ada orang yang berani interupsi saya waktu bicara. Ya karena saya mau belajar. Jadi saya belum tunjukkan ayatnya. Dia ngomong begini, Pak maaf Pak ya, jangan memberi materi yang begitu sederhana. Kami datang jauh-jauh ke sini, kami mendapat materi yang akan menolong kami untuk kami bisa mendidik anak-anak dengan baik. Untuk apa kami harus belajar? Menggendong anak. Yang lain kaget, saudara. Oke, maksud saya begini, nggak mungkin kita punya murid kalau nggak dimulai dari anak-anak, dari bayi. Dia diam. Terus saya tanya, saya tanya kepada semua yang hadir, mau lanjutkan ini ingin tahu atau tidak? Sebagian besar bilang ingin tahu. Di mana ayatnya itu? Nah, saudara, hal kecil bukan? Tapi saya mulai dengan itu. Bagaimana anak-anak itu kalau didekap, anak-anak kalau dipeluk, itu pasti rasa aman. Setuju nggak saya ngomong ini? Jadi kalau saudara mengalami kesulitan di kelas, ada anak-anak bandel, ada anak-anak nakal semuanya, lakukan cara ini, peluk dia. Maka itu kepada rekan-rekan guru yang belum pernah punya pengalaman ini, hari ini saya ajarkan. Anak-anak senakal apa, anak-anak sebandel apa, kalau kita peluk dia akan berubah. Setuju saya ngomong ini? Nah, pelukan ini ditulis di Alkitab. Saya juga kaget. Saya cerita pengalaman saya dapat ayat ini tahun 79, bayangkan. Dan saya juga kaget kalau urusan ini Alkitab itu nulis peluk. Maka itu saya yakinkan semua pendidik yang mengalami kesulitan, semua pengasuh yang mengalami kesulitan, menenangkan, apalagi ya, menenangkan, menguasai, kata yang kurang baik, menaklukkan anak-anak yang nakal, yang berontak, peluk dia, percayalah pasti berubah.
Amin. Yang sudah capek dengan murid-murid, lakukan ini besok atau nanti waktu masuk sekolah. Nah ini ayatnya, coba buka Kidung Agung 2 ayat yang ke-6. Bayangkan ini aja ditulis. Guru-guru itu semua mereka ternyata sekian ratus yang hadir itu nggak pernah tahu kalau ada firman ini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Coba peragakan. Ini cara Papa di surga gendong kita. Ayo peragakan. Bagaimana cepat? Bukan begitu Pak Peris. Begini. Nah, tangan kanannya begini karena megang handphone. Jadi ngerti ya? Tangan kirinya ada di bawah kepalaku dan tangan kanannya memeluk. Ini luar biasa. Inilah yang dunia tunggu, yang dunia nantikan. Maka itu semua bayi ya, tidak perlu tahu siapa orang tua kandungnya, tapi semua bayi itu akan ikut siapa yang memeluk dia. Setuju ya kalimat ini? Nanti kemarin malam dari salah satu rumah sakit di Tangerang, saya dapat telepon, ada ibu melahirkan bayi perempuan tapi dia nggak mau. Saya bilang, saya siap ambil. Nah, saya telepon berapa saudara nggak diangkat. Akhirnya saya telepon dokter Esti, istrinya Pak Hari, siap nanti mereka akan ambil bayi itu. Walaupun belum tahu nanti saya kasih ke siapa, saya masih berdoa, saya masih kontak pada beberapa orang. Ini bayi masih di rumah sakit karena semalam baru lahir. Nah, kenapa saya lakukan itu? Ya karena nggak ada anak yang sebelum lahir buat proposal untuk minta dilahirkan. Betul nggak? Jadi nggak ada anak-anak yang salah. Ayo kita jadi taman buat anak-anak itu. Amin. Nah, jadi ini yang dunia perlukan. Dunia sangat menantikan konsep ini, penerimaan yang tanpa syarat, penerimaan apapun keadaannya. Itu yang dunia sedang tunggu dari kita. Oke, saya lanjutkan bagian terakhir ini. Membuat taman yang benar itu sangat mahal, betul? Tapi buat Taman Eden itu ternyata bukan cuma murah, tapi gratis. Mau nggak? Mau ingin tahu caranya? Loh, kalau nggak mau, saya nggak mau ngomong, sayang, ini mahal, harganya nggak ternilai ini dari bantuan. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Mau ya? Dan janji kalau mau, setelah tahu hukumnya, lakukan. Mulai hari ini semua pernikahan kita periksa suasana keluargaku taman atau padang gurun. Nah, ternyata untuk membuat taman itu cuma satu alatnya, mengampuni. Apa alatnya? Mengampuni. Siapa yang perlu kita ampuni? Ayo, siapa yang perlu kita ampuni? Pasangan kita. Jadi yang bisa membuat suasana rumah tangga kita jadi seperti taman, kalau kita suami istri selalu hidup dalam pengampunan. Katakan amin. Setiap kali kita melihat pasangan kita salah, kita harus ngampuni. Kita harus ngampuni. Tidak bisa tidak. Nah, ini yang kita harus jaga dalam kehidupan kita. Saya ingin bacakan kisahnya. Semalam saya dapat berita yang mengejutkan. Ini saya lagi urus bagaimana caranya untuk mereka ini pulih. Nah, ini loh, kalau dari masa lalu kita tidak disembuhkan, kepahitan kita, maka dampaknya sampai sekarang ke anak-anak kita akan ngeri sekali. Jadi masing-masing kita mulai hari ini harus sungguh-sungguh mulai memperhatikan keluarga kita. Dan jangan biarkan anak-anak kita menderita gara-gara kita tidak hidup sebagai keluarga yang benar. Setuju saya katakan ini? Jujur ya, sambil mendengar ini kita harus melihat, meriksa
meneliti bagaimana keadaan keluarga kita. Harus sungguh-sungguh menjadi keluarga yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Henry sini ya. Tapi kamu jangan baca namanya ya. Ya, dia bilang toh, "Shalom Papi." Shalom Papi. Ya, terus saya tanya. Oh ya, maaf Nak, Papi lupa. Ini siapa, di mana ya? Nah, habis dia nggak ada namanya, kirim terus fotonya saya juga nggak kenal. Nah, terus dia jawab, "Ini saya, istri ini siapa?" Jangan dibaca. Istri di Medan. Doakan kami Pi, kami bertengkar tadi malam dan dia mengusir saya dari rumah Pi. Oh, terus? Tapi saya belum mau. Dia marah memaki-maki saya. Tolong doakan kami ya Pi. Terus? Tapi Papi nggak usah kasih tahu dia dulu ya Pi. Kalau bertengkar dia terus ngancam saya keluar dari rumah. Saya sedih sekali rasanya. Kalau begini terus apa saya harus keluar dari rumah Pi? Jangan Nak, tetap tinggal saja. Nanti Papi akan hubungi dia. Oke Pi, dia katakan tidak bahagia dengan saya dan mau kami pisah. Emosinya meledak-ledak, saya nggak kuat lihatnya. Katanya kalau saya tidak pergi, dia yang mau keluar dari rumah. Ini terus Papi bilang, ya lebih baik dia saja yang keluar kalau dia berani. Nah, jadi tambah-tambah ya. Ya. Apa ada cewek lain yang dekati dia? Anak-anak bagaimana? Terus dia jawab, dia hina saya dan mama saya dengan kata-kata kasar. Tidak ada Pi, tapi setiap kali saya salah, dia selalu marah dan seperti tidak mau memaafkan saya. Kami semalam bertengkar di hadapan anak-anak, sama sekali tidak peduli dia Pi. Dia rela kalau saya bawa anak-anak pergi. Dia bilang biar saja anak-anak itu broken home sama seperti saya dulu. Nah, ini yang saya kaget. Dan saudara, ini gembala, saudara, ini pendeta. Maka itu saya kaget sekali. Ternyata latar belakangnya belum sembuh. Dia disakiti bapaknya sejak kecil. Rupanya itu yang belum sembuh. Terus, aja ulangi lagi ya. Dia bilang biar saja anak-anak itu broken home sama seperti saya dulu. Bahkan dia suruh saya selingkuh supaya kami bisa pisah karena dia sudah jijik lihat saya. Doakan saya Pi agar saya kuat. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Makasih ya Pi. Berarti ya tunggu dulu satu lagi. Ya. Jadi bisa bayangkan itu. Maka itu kalau saya punya HP banyak jangan iri. Ini tujuannya. Siapa iri tadi? Ayo, Benny. Karena banyak orang yang kontak, contohnya. Nah, ini mana tadi ya? Tunggu. Siapa tadi yang ngomong itu? HP-nya banyak. Habis? Kenapa? Kasih saya, enak aja kamu. Aja semari itu lagi. Ya, jual babimu, beli HP sendiri sana. Mana ini? Nah, ini yang ada bayi itu mana aja sebentar. Karena punya nomor banyak, jadi harus kontak. Nih, Jen, kapan ini? Semalam ya? Ya, semalam. Ya. Ni hao. Apa ni hao? Apa kabar? Koden masih mau bayi baru lahir wedok. Anak Chinese Tangerang Kristen masih di RSU Tangerang. Kalau belum ada yang mau baru tak tawarin ke yayasan. Nah, terus saya jawab. Jawabannya mau sekali. Kenapa diberikan orang lain? Siapa yang biayai kelahirannya ini? Nah, sudah. Akhirnya saya telepon yang kontak saya itu. Jadi saya urus. Nah, saya tidak tahu kalau saudara mendengar hal-hal yang saya urusi begitu banyak itu, saudara itu mikir apa dalam hidup? Tujuan saya cuma satu tadi nih, bagaimana taman itu kita buat. Amin. Dimanapun kita berada, buatlah taman Eden itu. Amin. Dan bagaimana buat taman tadi? Mengampuni. Cuma itu saja. Wiwi, mana Wiwi? Oh, maju sini, cepat. Kamis malam yang lalu, habis kita ibadah, Bu Wiwi ini datangin saya, bilang, Pi, ada orang ini ditinggal suaminya, anaknya 3, mau jual rumahnya
cukup besar tanahnya, ditawarkan dari 900 juta sampai dilepas 350 karena dia nggak tahan suaminya begini nanti kaunya. Nah, saya mendengar itu. Dengarkan, ini prinsip saya. Saya nggak mau segera ambil. Akhirnya saya panggil Benny untuk ngecek besoknya. Jadi kemarin Ben coba tanya, kenapa dia harus jual rumah semurah itu? Nah saudara, ini prinsip saya hidup. Kalau orang nawari saya rumah murah dari harga normal, saya harus tanya, ada apa dengan kamu? Ngerti ya? Maaf, orang umum, wah kesempatan. Enggak, saya nggak ambil kesempatan. Jangan orang susah kita malah susahin lagi. Ya, bahkan saya bilang, tanya Ben, kalau memang perlu ditolong dulu, misalnya nggak harus jual rumah, asal masalahnya beres, bisa tidak? Itu saya bilang Benny. Ringkas cerita, Benny kemarin ke sana ngecek. Dengan kata-kata Benny itu, lalu saya, Cik Louis, Pak Penson, kami ngecek ke rumah itu. Muslim ternyata. Nah, kami nggak ngomong apa-apa, cuma kami datang itu dengan suasana surga tadi. Kami tanya baik-baik, kenapa harus dijual? Terus ibu mau pindah kemana? Oh, kami punya rumah di Giri Mulyo. Berarti nggak terlalu ada masalah. Ya, tapi yang ini yang luar biasa. Akhirnya dia cerita setelah kami pulang, dia cerita ke Bu Wiwi. Coba ceritakan apa yang dia rasakan. Ya, dia kan maju. tadi siang itu datang ke rumah. Dia bilangin, Dek, kemarin itu papi datang. Dia bilang, kapan? Kemarin itu pas sholat Jumat, dia bilangin gitu. Terus sudah begitu, terus sama siapa aja? Itu loh mungkin bendaharanya. Bendaharanya siapa? Perempuan. Perempuan bagaimana? Rambutnya pendek kok, itu mami. Saya bilang, bendahara ya. Terus sama siapa lagi? Sama itu yang bapak-bapak rambutnya pirang. Saya bingung lagi, bapak-bapak rambut pirang siapa? Saya gak ingat kalau Pak Kapten. Terus udah begitu singkat, terus ada bilang dengan ada Pak Benny juga. Terus gimana? Saya bilang, aduh Dek, benar-benar hati saya tersentuh. Dia bilang, kenapa? Papi tanya semuanya permasalahan rumah tangga saya, sampai dia tanya, ini suaminya kemana? Suaminya minggat. Suaminya minggat sampai sekarang itu. Memang tadinya itu dia orang mampu, namanya orang pendulang. Nah, di mana-mana orang pendulang kalau hasil pasti bininya juga ganti. Kebanyakan seperti itu. Orang sangir ini suaminya. Ceritakan gimana kami itu pas ketemu papi, terus dia langsung dia bilang, aduh Dek, aku ngerasa tenang ketemu papi. Dia bilang, ngerasa rasanya terus gimana? Aku rasa nangis sampai di rumah itu dia nangis, benar-benar nangis. Ya Tuhan, dalam hati terus udah masuk aja, Dek, Mbak sampean masuk, malu di luar tak gitu. Terus udah gitu, bener Dek, aku udah ketemu papi rasanya kayak ketemu orang tua sendiri. Dia bilangin salam nih, sampai dia tadi SMS sama saya. Dia tadinya mau datang, tapi karena anak kembarnya itu nangis rewel takut ganggu ibadah. Jadi dia bilangin, Dek tolong bilang sama papi saya gak bisa datang, anak saya rewel. Terus dia bilang, papi tolong Dek sampein sama papi, mami katanya suatu saat pasti saya ketemu lagi, saya juga kepengen ikut ibadah di sini. Dia bilang begitu. Ya itu ya kita nggak tahu ya. Ya semoga aja dengan begitu Tuhan bawa. Amin. Dia bisa ikut ke kita juga toh Pak. Ya kita juga, dia juga minta doanya. Dia minta doanya untuk diri dia sendiri dengan anak-anaknya begitu. Dia memang waktu papi datang itu benar-benar dia rasa mau nangis, benar-benar dia nangis sampai di rumah. Dia benar-benar nangis. Kemarin saya tuh nangis karena ada keluarga saya, rasa saya masuk kamar saya langsung nangis. Dia rasa kayak ada orang tuanya yang datang. Puji Tuhan. Oke, bagian terakhir. Apa risikonya? Ya, kalau kita itu menciptakan taman itu risikonya apa? Sebetulnya risikonya nggak besar, asal kita berani rugi. No, yang ngamen cuma satu, Pak Bensi aja. Besar nggak kalau dirugikan orang? Loh, jawab. Kalau dirugikan orang besar atau tidak?
yang merasa besar kalau dirugikan orang, yaitu orang pelit. Kalau kita tidak pelit, kita nggak akan pernah merasa dirugikan. Amin. Nah, jadi ini perlu pengorbanan. Oke, siap nggak kita dirugikan? Kita kembali contoh, nggak usah dibuka. Kejadian 3, kita nggak usah buka. Ketika Adam dan Hawa sudah melanggar sampai hancur rencana Tuhan, seluruh dunia hancur. Saudara perhatikan ini. Waktu saya masih kecil, saya sering sakit. Saya sempat ngomong gini pada Bapak di surga, dengarkan. Tuhan, kalau gara-gara 2 orang itu saja, yaitu Adam dan Hawa, dunia hancur sampai seperti ini. Saya nggak tahu siapa pernah punya logika seperti saya waktu saya masih kecil dulu. Kenapa Tuhan nggak bunuh aja 2 orang itu terus buat lagi? Loh, bisa nggak saudara? Loh ya toh, kalau gara-gara 2 orang itu saja, lalu seluruh dunia rusak sampai separah ini, masuk akal nggak pikiran saya ini seharusnya? Masuk akal. Tapi kenapa? Karena mereka itu anak, bukan ciptaan. Ini loh masalah. Jadi kepada semua saudara, kepada anak-anak yang masih kecil, kalian belum menikah, masih sekolah, tapi kalian lihat bagaimana pelayanan kita di Nabire seperti ini. Ini prinsip yang kita pakai. Sesalah-salahnya anak, mereka tetap anak. Betul ya? Tetap anak. Nah, ini yang kita harus tahu. Saya cerita sedikit. Ini semalam sampai 1:30 saya belum tidur, masih beresin. Masih ingat Marcella? Nah, kenapa tertawa ibunya nih? Kemarin saya ribut lagi dengan dia. Mamanya juga telepon saya bilang, sudahlah, saya nggak tahu mesti buat apa lagi atas anak ini. Tahu-tahu pembimbing di gerejanya, sekarang di Solo, dia kirim foto Marcella mau bunuh diri, tangannya disayat-sayat. Nah, udah saya urus itu. Nah, terus ini pembimbingnya juga bingung. Mamanya aja sudah nggak bisa ngurusin dia lagi. Henry sini lagi. Ya, supaya saudara tahu bagaimana cara kita mengatasi orang-orang seperti itu. Baca ini. Jam berapa ini? Jam 00.24, setengah 1 ya. Ya, terus. Tolong Om, ini saya bingung. Nah, ini pembimbing rohaninya di sana. Dia mau tetap sekolah. Om, saya kakak rohaninya. Dia sudah banyak perubahan. Tolong percaya dia, kasih kesempatan untuk dia sekolah. Ini dia buat masalah karena dia ingin sekolah. Kalau tidak ada kesempatan, dia bilang give up. Dan saya tidak ingin dia melakukan hal aneh-aneh. Ini dengan Vian. Saya harus bagaimana? Ini saya dengan dia. Ini dia dengan saya. Gimana sih nak ngomongnya? Iya. Oke, jadi lagi ditangani. Nah, terus ini Papi. Iya, yang itu. Om juga tidak tahu dapat uang dari mana karena mamanya tidak mau biayai dia lagi sebab sudah berkali-kali disekolahkan sampai sekarang tidak pernah serius. Om tidak tahu dapat biaya dari mana. Seandainya kalian dari gereja bisa bantu. Maaf ya. Ini nomor mamanya. Namanya Tante Ellen. SMS dia saja baiknya bagaimana. Makasih ya Kevin mau jadi kakak buat Sela. Wah, kalau itu maaf Om, gereja kami tidak bisa bantu. Saya sudah telepon mamanya, Marcel, bicara kasar dengan saya. Mamanya bilang buang saja. Saya juga sudah tidak mau urus. Nah, saya bingung Om mau bagaimana. Ini Marcella mau dikemanakan? Karena saya laki-laki. Maaf, saya tidak bisa nampung tempat tinggal. Saya nampung karena dia mau bunuh diri. Tadi mau bunuh diri. Jadi saya langsung tolong Marcella. Sama-sama Om, saya bantu karena sudah jadi tugas kakak rohaninya. Tapi maaf untuk biaya gereja tidak bisa bantu. Nah, terus ya. Oke. Ah, ini nih. Terus tadi pagi ya jam berapa ini? Jam berapa ini? 0851. Ya.
Saya bingung Om harus bagaimana karena anak ini butuh orang tua. Kami kebingungan. Cici Dita juga kebingungan karena Marcel bagaimanapun harus tetap sekolah untuk kerja belum bisa. Gereja tidak bisa membantu karena Marcella sudah dimentori Cici Dita, tetapi sudah 1 bulan ini Marcella tidak ibadah di gereja kami di GMS, tapi di gereja lain. Bagaimanapun orang tua kandung harus bertanggung jawab. Serusak apapun anak harus tetap dirawat. Dan ini Marcella seharusnya ada yang mementori khusus untuk dia. Karena jujur kalau saya dan Cici Dita memang bisa bantu, tapi tidak janji karena kami full timer gereja, jadi sibuk sekali. Sampai situ aja. Berarti nggak maksud ini, saudara. Saya pun nggak bisa membiarkan, tapi saya ngerti mesti buat apa. Dan di situ saya minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana? Akhirnya sampai sore tadi saya kontak dengan beberapa tim gereja di situ untuk mengerti dulu. Jadi mamanya pun sudah nggak mau urus ini. Nah, maka itu saya katakan, untuk membuat taman itu jadi indah, kita siap dirugikan. Tuh, yang amin kok nggak banyak. Amin, harus siap dirugikan. Masih banyak orang-orang seperti ini di sekeliling kita. Masih banyak. Habis tadi pagi dari Kanaan, beresan masalah 4 rumah guru, lalu kami ke Karang Tumaritis ketemu Pak Lulu. Nah, kita harus tahu Pak Lulu pun melakukan hal yang sama. Secara keuangan Pak Lulu dirugikan luar biasa. Tapi yang kami kagum, yang kita kagum, walaupun dirugikan, gak tahu sudah berapa ratus juta itu, tapi yang kami kagum itu Lulu, terima kasih pada keluarga juga kalian, bahwa tetap meneruskan bangunan rumah untuk 4 rumah guru itu. Kami kaget juga waktu tadi pagi kami bereskan ini semuanya. Nah, ini masalah lain lagi. Ngerti ya maksudnya? Nah, jadi saudara, selama kita tidak menjadi seperti Bapa di surga, waktu Adam dan Hawa merusak semua rencananya dan Tuhan gak bunuh mereka 2, tapi hukuman tetap diberlakukan ya untuk mereka 2. Tapi Tuhan tanggung risikonya. Apa risiko Tuhan terhadap Adam dan Hawa? Risikonya adalah sampai hari ini belum selesai. Betul tidak? Semua kerusakan, kejahatan, kekurang ajaran kita tetap Bapa surga yang nanggung sampai hari ini. Loh, betul tidak? Ini yang luar biasa. Kalau kita mau mentaati hukum Tuhan ini, sungguh dunia itu akan luar biasa. Belum selesai saya ngurus Marcella, 2 hamba Tuhan lagi telepon saya masalah dalam pelayanan. Saya cuma sebutin satu saja. Selama kita nggak berani berkorban dalam pelayanan ini, maka kita cuma ngomong saja. Dan mereka setuju, maka itu sudah. Ampuni semua rekan-rekanmu yang buat kamu kecewa seperti ini. Ayo kita sendiri yang tahu kebenaran, kita lakukan. Dan mereka tertolong dengan konsep itu. Nah, saya berjanji nanti kalau saya ke Jakarta lagi, saya akan ketemu mereka untuk sama-sama menyelesaikan banyak hal itu. Nah, saudara dengar, ini baru sebagian yang saya ceritakan untuk semalam itu saja. Nanti pulang dari sini ada apa lagi saya belum tahu. Ngerti maksudnya? Tiap hari ada saja. Dan saudara bisa melihat saya tetap segar atau loyo. Nah, itu dia. Karena konsep memberi ya itu adalah nggak cuma uang, waktu, perhatian, ide, semuanya itu. Amin. Mau melakukan itu? Mau buat taman kemanapun kita pergi? Ingat loh, kalau Taman Eden kita nggak buat jadi Taman Eden itu nanti. Dan dunia akan tambah rusak kalau itu terjadi. Siap? Ayat terakhir 1 Korintus 6 ayat 7. Sebagian besar saudara pasti tahu ini. Ayo mulai hari ini kita betul-betul jadi perwakilan Tuhan. Ingat kata ambasador, duta besar itu. Maka tujuan utama duta besar adalah dimanapun duta besar itu ada, kedutaan besar itu ada, maka seluruh warga negara yang tinggal di negara asing, kalau ngalami apa-apa,
maka kedutaan besar itu yang bertanggung jawab. Betul tidak? Nah, karena kita ini duta besar kerajaan surga, maka kalau ada apa-apa dari warga surga, siapa yang bertanggung jawab? Harusnya kita. Nah, maka itu banyak gereja nggak mau jadi kedutaan besar kerajaan surga, hanya sibuk ngurus diri sendiri saja. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita apa? Ketidakadilan. Kedua, mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, saya harap tidak ada yang membantah firman ini. Oh, enggak amin lagi. Amin. Lakukan. Siap mengalami ketidakadilan? Betul? Walaupun kita benar. Siap mengalami kerugian walaupun kita benar. Maka kalau itu kita kerjakan, surga kantor bumi dan taman itu ada di mana-mana. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri.